Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari. Bagaimana rapornya? Mulai 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Bersama wakilnya, Gibran, Prabowo mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih di hari yang sama dengan pelantikannya. Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 kementerian, termasuk 7 kementerian koordinator. Penambahan kementerian dari kabinet sebelumnya 34 kementerian ini membuat Kabinet Merah Putih juga dijuluki Kabinet Gemuk. Namun Prabowo mengklaim jika hal ini wajar karena Indonesia merupakan negara yang besar. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, Kabinet Prabowo, Kabinet Gemuk. Banyak, ya negara kita besar, Bung. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang. Kabinet Merah Putih langsung gaspol merealisasikan Asta Cita. Namun pada Desember hingga Januari beberapa kali muncul pro kontra. Pertama soal PPN 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Desember 2024 sempat mengumumkan kenaikan PPN 12% untuk barang mewah. Namun kategori barang mewah dinilai publik masih abu-abu. Demo menolak kenaikan PPN 12% ini pun bermunculan. Drama berakhir di hari terakhir 2024 yaitu 31 Desember. Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan PPN 12% hanya untuk kategori barang yang benar-benar mewah. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Kedua, pada 16 Desember saat di Kairo, Mesir, Presiden Prabowo sempat melontarkan wacana memaafkan koruptor, asalkan koruptor mengembalikan hasil korupsi kepada negara. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut soal potensi denda damai untuk koruptor. Hal ini sontak menimbulkan polemik di masyarakat karena denda damai hanya untuk tindakan pidana ekonomi, bukan tindak pidana korupsi. Pada akhirnya 28 Desember, Menhub meminta maaf kepada publik dan mengakhiri polemik denda damai untuk koruptor. Yang ingin saya luruskan adalah menyangkut soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah mengcompare, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun juga Undang-Undang Kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara. Karena itu ada ruangnya yang diberikan, dan ini bukan barang baru. Ketiga, memasuki tahun 2025, realisasi program makan bergizi gratis atau MBG perdana 6 Januari. Pelaksanaan MBG ini dianggarkan 71 triliun rupiah, menarget 3 juta penerima dengan harga per porsi ditetapkan Badan Gizi Nasional sebesar Rp10.000. Pemerintah mengklaim MBG perdana berhasil digelar di 26 provinsi. Namun ada 2 catatan. Pertama, belum semua wilayah menjalankan MBG karena belum adanya petunjuk teknis yang jelas dan kepastian anggaran. Beberapa wilayah menunda MBG diantaranya Surabaya, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, dan Provinsi Papua. Catatan kedua yaitu tidak semua siswa bisa menerima menu MBG. Di Palembang, Sumatera Selatan, Kompas menemukan ada siswa yang sama sekali tidak menyentuh MBG. Temuan ini diharapkan menjadi masukan untuk perbaikan MBG berikutnya. Nah, sampai juga di halaman rapor terakhir 100 hari Prabowo Gibran, yaitu resmi masuk ke Indonesia menjadi anggota BRICS pada 6 Januari.
BRICS adalah organisasi kerjasama ekonomi yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS menjadi perwujudan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Satu manfaat Indonesia bergabung dengan BRICS yaitu jalur kerjasama Jakarta-Beijing akan semakin banyak dan beragam. Sementara di sisi lain ada juga ancaman Amerika Serikat memukul negara-negara anggota BRICS dengan tarif 100% apabila menerapkan de-dolarisasi atau tidak lagi menjadikan dolar AS sebagai mata uang perdagangan internasional. Itu tadi rapor 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu rakyat menanti gebrakan lain dari pemerintahan ini hingga penghujung masa jabatan di 2029.